Sampai hari ini mitra kami yang ada dari Shell Indonesia ini itu belum kembali modal. Kalau program MBG ini dihentikan, bagaimana cara negara menanggung kerugian SPPG yang sudah investasi tempat? Emangnya waktu dia bikin SPPG dia ngomong sama kita? Kalau dia untung dia berbagi sama kita? Enggak juga, urus saya sendiri itu kerugian. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Tapi maksud saya adalah bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi. Kenapa? Karena fiskal juga akhirnya selamat kan. Kemudian yang kedua, nggak ada lagi keracunan-keracunan yang terjadi insya Allah tuh. Oke, baik. Kemudian yang ketiga juga akhirnya SPPG yang suka ngejek rakyat itu, yang joget-joget segala macam tuh nggak ada lagi gitu akhirnya. Moratorium itu akan merugikan banyak pihak. Bahwa mitra ini menjalankan kegiatan atau pembangunan SPPG ini menggunakan dana sendiri, Bapak. Tidak menggunakan dana APBN. Jangankan yang dibilang untung terlalu banyak, modal pun belum kembali. Apa bet sih nih para pengusaha MBG menolak penghentian MBG saat libur? Alasannya tuh bisa berdampak bagi petani dan balita. Ya monyet. Libur sekolah itu harusnya jadi momen untuk mengevaluasi program MBG, ya. Karena program ini banyak rusak sebelumnya, makanya harus diperbaiki. Paling libur sekolah cuma 2 minggu sampai sebulan paling lama. Apa salahnya sih evaluasi dulu? Pakai bilang akan berdampak bagi petani dan balita, bacot. MBG itu pakai duit rakyat, makanya harus dijalankan dengan baik dan benar. Kalau libur sekolah lo paksain kasih MBG, berarti yang butuh MBG itu anak-anak atau yang punya dapur. Tai lo semua. Buat bapak-bapak, jangan nyusahin para buzzer. Buzzer selama ini udah membangun narasi kalau makan bergizi gratis itu untuk rakyat, untuk anak sekolah, untuk ibu hamil. Lu pada muncul. Kan jadi ketahuan kalau MBG duitnya buat lu semua. Gimana coba cara nyebokinnya? Lagian kok bisa makanan nggak dibagiin? Ente yang kelaparan. Kalau serakah ditahan-tahan dikit dong. Judulnya tuh MBG, makan bergizi gratis. Itu buat siapa? Buat anak-anak sekolah. Sekarang mereka lagi pada libur panjang kenaikan kelas. Terus elu pada komplain gak mau MBG ikut libur. Maunya tetap produksi terus. Lu mau kasih makan siapa itu nyet? Lu mau kasih makan setan? Kuntilanak? Tuyul? Apa jenglot? Gak ngotak lu pada? Apa lu? Lohe, hello, dan dadan. Piye lo iki? Sawangan iki rekan-rekanmu kok kayane tenanan lek BU. Sampai putus urat malu, bertindak seolah kaya asu. Aja sekolah libur kok MBG ora libur iki ora yo ngawur, Tok kirimi badokan ke sekolahan dalam kondisi liburan terus sopo sing ngarep mangan. Perasaan tiap MBG terotak-atik malah pihak pengusaha SPPG yang panik, bukan mereka peserta didik. Iki niatmu memperbaiki gizi apa memperbanyak keuntungan diri sendiri? Karena sudah terpampang dengan gamblang ono gawang dan ditendang. Ide programnya emang apik, tapi pelaksanaannya koyo tempat dan waktu saya persilahkan. Cocok budal. Mitra MBG ini tidak setuju insentif SPPG selama libur sekolah dihapuskan karena dinilai tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu otak kalian dengan pencetus proyek MBG ini, yaitu Prabowo Gibran. Modal yang kalian keluarkan untuk membangun SPPG di awal mungkin pakai dana pribadi. Tapi ingat, proyek MBG ini anggarannya berasal dari APBN, hasil meras uang rakyat, yang bahkan memotong anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya jauh lebih penting untuk rakyat. Dan kini, rakyat sebagai modal utama menginginkan MBG ini nggak hanya dihapus selama libur sekolah,
tapi dihapus selamanya. Jadi semakin jelas bahwa MBG ini emang bukan untuk gizi siswa, tapi untuk gizi para elit dan para mitranya. Bangsat! Ternyata benar kalau MBG dihentikan tuh yang pertama kali kelaparan bukan siswa, tapi mereka ini nih. Gabungan pengusaha makan bergizi. Gokil, ternyata gue baru tahu ternyata ada pengusahanya. Artinya memang selama ini kita kurang pas kalau nyebut mereka ini sebagai relawan makan bergizi. Nggak ada. Pada kenyataannya mereka memang lagi bancakan aja budget atau APBN yang digelontorkan untuk membiayai MBG itu. Ya bancakan mereka. Ya namanya pengusaha tentu pengen dapat keuntungan dong, ya nggak? Nih, gabungan pengusaha makan bergizi Indonesia menolak MBG ditiadakan saat libur sekolah. Katanya berdampak kepada mereka, berdampak kepada karyawannya karena nggak kerja dan nggak dapat gaji, berdampak kepada supplier karena telur, daging, susu, terus sayur-sayuran semuanya itu para petaninya itu mengeluh karena nggak dibayar, nggak dibeli, itu stoknya menumpuk gitu katanya. Terus mereka harus membayar sewa SPPG-nya gitu, sewa gedungnya gitu katanya. Lah, sebenarnya MBG ini untuk siapa sih? Untuk pengusaha, untuk siswa? Hah? Ya udahlah, mending di stop aja MBG ini. Toh sudah jelas tuh yang ngamuk kalau MBG ditiadakan, kalau diliburkan itu pengusahanya, bukan siswanya. Siswanya mah biasa-biasa aja. Siswanya itu sudah makan di rumahnya. Paling yang belum makan yang miskin aja. Nah, MBG nanti, Pak, untuk yang miskin-miskin aja tuh, bukan untuk pengusaha gitulah. Aduh, ditutup aja lah, ditutup MBG. Kok yang lapar malah pengusaha bukan siswa? Negeri apa ini? Negeri dongeng. Apalagi nih? Gabungan pengusaha menolak surat edaran peniadaan MBG saat libur sekolah. Kok pengusaha nolak-nolak libur MBG? Ada apa ini? Ntar dulu. Tegas ya. Nah, kalian follow. Nah, kalian kan tahu tuh MBG akan dihentikan sementara selama libur sekolah. BGN akan audit tuh semua dapur MBG selama liburan itu. Jadi, Badan Gizi Nasional tuh memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah. Nah, selama masa penghentian tersebut, BGN akan melakukan audit total terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Wakil Kepala Agustina Arumsari juga menyatakan tuh bahwa penghentian ini bertujuan untuk membenahi kualitas program. Jadi kalau nggak salah aku, ini surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang peniadaan MBG selama masa liburan. Jadi kalau salah ralat, koreksi kalau salah ya. Tapi yang aku baca kayak gitu, kayak surat edaran nomor 12 tahun 2026 lah. Nah, tapi kok tiba-tiba kok malah pengusahanya kok menolak, gabungan pengusaha pula. Apa sangkut pautnya sama pengusaha? Ini kan pakai uang negara, pengusaha ngapain? Kok nolak-nolak? Makanya MBG nggak bisa di-stop. Dia nggak percaya dibilangnya MBG ini nggak bisa di-stop. Libur sementara aja udah nolak orang ini, apalagi di-stop, ya kan? Ini libur sementara aja nih mau bebenah, orang ini udah nolak, apalagi di-stop. Nggak percaya kalian, ini nggak bisa di-stop MBG ini. Udahlah, libur pun dah, siapa yang mau dikasih coba? Nah ini kurasa gabungan pengusaha ini nggak ngerti kenapa di-stop. Karena yang pertama mau perbaikan dulu, yang kedua libur sekolah, siapa yang mau dikasih? Ini libur sebentar aja langsung nolak. Libur sebentar aja dan ditolak-tolak sama pengusaha. Siapa yang mau dikasih selama liburan coba? Contoh lah, liburan nih keluar kota, kan nggak mungkin MBG diantar keluar kota. Nah, ngerti lah kemana kira-kira menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya, di mana setelah terjadi demonstrasi ya mengenai pemberhentian MBG, lalu juga ya ada sebuah keputusan ya dari Ketua BGN yang baru bahwa program MBG ini akan dimoratorium dulu ya kan, agar akan setidaknya periksa dulu ya, diperbaiki ulang ya kan, segala macam tata kelolanya yang bermasalah gitu kan. Dan ya
sekaligus juga mengenai bahwa bertepatan dengan libur sekolah ya kan, yang sekitar ya mungkin kurang lebih 2 minggu lah ya. Jadi ya otomatis MBG juga diliburkan gitu kan. Dan ya untuk mendukung adanya pembenahan-pembenahan yang harus dibenahi oleh pemerintahan gitu. Tetapi tiba-tiba ya ada beberapa kelompok dari pengusaha dapur MBG ya kan, yang secara dengan ya seksama gitu kan, dengan sejelas-jelasnya gitu mereka memprotes ya kan kepada pemerintah tentang ya peliburan ataupun pemberhentian program MBG ini dalam jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Ini ya kata mereka ya ini karena mereka beranggapan bahwa ya mitra-mitranya gitu kan belum balik modal segala macam. Ini kan membuat kita menjadi sadar gitu kan, membuat kita menjadi semakin yakin gitu loh bahwa narasi tentang MBG itu untuk untuk anak sekolah lah, untuk ibu hamil segala macam, dengan alasan-alasan yang selalu dilontarkan oleh orang-orang pemerintahan ya, sehingga menolak untuk diberhentikannya MBG ini. Ternyata ya itu semua ya hanya omong kosong belaka gitu loh. Nyatanya gitu kan, ketika MBG diliburkan gitu, bukannya anak-anak yang menerima MBG yang protes, bukannya ibu hamil yang protes, tetapi malah pengusaha dapur MBG yang protes gitu kan, yang kalang kabut gitu ketika programnya diberhentikan ataupun diliburkan gitu kan. Ini kan suatu hal yang sangat lucu dan sekaligus menyedihkan sekali gitu ya. Program yang digembar-gemborkan buat anak-anak sekolah, program yang digembor-gemborkan buat ibu hamil, buat anak-anak Indonesia agar terhindar dari stunting segala macam. Nyata-nyatanya ya program itu ya hanya untuk menyenangkan para pengusaha-pengusaha dapur MBG yang kita tahu di mana itu yang mengelola adalah ya sebagian besar mungkin orang-orang yang punya jabatan juga gitu kan. Ini kan suatu hal yang kita lihatnya miris sekali gitu ya. Di mana kelompok pengusaha ini protes karena mitra-mitra mereka ini belum mendapatkan keuntungan gitu kan, belum balik modal gitu ya. Ini kan yang menjadi tanggapan dari Bung Henry Satrio gitu kan, yang dimana dia sudah memprediksi bahwa ketika MBG ini diberhentikan, otomatis para pengusaha-pengusaha MBG ini ya akan memprotes gitu kan, bagaimana dengan nasib mereka gitu. Dan Bung Hensat ya beranggapan ya kita nggak peduli soal itu gitu loh. Mereka membangun dapur nggak ngomong-ngomong ke rakyat gitu kan. Mereka mendapat keuntungan pun ya nggak bagi-bagi ke rakyat gitu loh, membagi hasilnya kepada rakyat juga gitu. Jadi kenapa ketika program MBG ini diberhentikan dan mereka nggak bisa balik modal lalu mengeluh kepada pemerintah gitu kan, lalu mengeluh kepada rakyat gitu loh, apa urusannya dengan kita mah nggak peduli gitu kan. Yang kita penginkan yang kita pentingkan saat ini bagaimana caranya agar negara dan juga pemerintah itu menghemat budget yang keluar begitu besarnya gitu kan. Sedangkan keadaan kita ini ekonominya sedang nggak baik-baik saja, sedang mengalami krisis gitu kan. Rupiah sedang melemah gitu loh. Negara kita ini sedang membutuhkan penghematan besar-besaran, dan salah satunya ya pemberhentian program EBG ini. Dan kita nggak peduli mau pengusahanya nggak balik modal mau pengusahanya bangkrut segala macam, itu urusan mereka gitu loh. Mereka yang bekerja sama dengan pemerintahan ya itu urusan mereka lah. Kita nggak peduli sebagai masyarakat kecil, masyarakat biasa ya. Yang kita ingin selamatkan itu ya negara kita ini, bagaimana caranya agar negara kita ini nggak semakin terjun bebas, terjerumus dalam dalam jurang krisis ini gitu loh. Dan bagaimana caranya gitu kan, kita meminta agar pemerintahan sebisa mungkin menghemat sebesar-besarnya penghematan dan juga pengeluaran yang sebenarnya ya masih bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu kan. Ini kan membuat kita semakin miris gitu ya melihat program MBG ini. Begitu banyak akhirnya ya kenyataan yang terungkap gitu kan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam program MBG ini gitu kan. Tujuan sebenarnya itu apa, akhirnya ya perlahan-lahan terungkap dengan sendirinya gitu kan. Ini yang menjadi bahan ledekan netizen gitu kan. Orang
yang libur nggak protes, yang dapat MBG nggak protes, ini malah pengusaha-pengusaha dapurnya yang protes ketika MBG diliburkan. Ini kan ngaco sekali ya. Jadi kalau anak-anak sekolah lagi pada libur gitu kan, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA, semuanya pada libur. Lalu ketika MBG ini dijalankan buat siapa gitu loh? Buat apa? Dan ngapain gitu kan? Ini kan buang-buang anggaran buang anggaran doang gitu loh. Dan lagi pula ya guru-gurunya pun males gitu mau bagiin MBG, orang jatahnya memang waktunya mereka buat berlibur kok disuruh kerja, disuruh bagiin MBG. Ya itu urusan para pengusaha-pengusaha itulah. Mereka mau balik modal nggak balik modal itu bukan urusan kita, bukan urusan rakyat biasa. Salah siapa mereka? Orang ketika mereka mendapatkan hasil yang mendapatkan keuntungan yang melimpah gitu kan, 6 juta per hari, belum lagi insentif dari pemerintahan segala macam, mereka diem aja tuh, santai-santai aja menikmati hasilnya sendiri gitu kan, nggak istilahnya berbagi kepada rakyat kecil, ya membuat santunan atau membuat ya setidaknya buat orang-orang yang di daerah 3T gitu kan. Ini kan enggak, mereka menghasilkan keuntungannya buat diri mereka sendiri. Kenapa ketika mereka enggak balik modal ketika programnya diberhentikan mereka koar-koar gitu kan? Ya udah jadi istilahnya ya menjadi salah satu akibat yang harus ditanggung mereka lah ya. Harusnya mereka ya sudah mengukur akibat ini akan terjadi gitu kan. Dan buat lebih semakin semirisnya lagi kan, kita tahu ya bahwa program MBG ini kan sebenarnya ya kita sudah banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini nih ya bukan buat mengurangi stunting ataupun membuat cerdas anak-anak Indonesia gitu ya. Karena ya dari produk makanannya, dari lauk pauknya itu kan nggak mencerminkan yang namanya 4 sehat 5 sempurna gitu kan, dari mana banyak sekali kejadian-kejadian keracunan segala macam gitu kan. Ya emang sudah saatnya, memang sudah waktunya buat diberhentikan, setidak-tidaknya ya di stop dulu lah ya, dikaji ulang terlebih dahulu gitu kan ya. Dan biarin aja itu para pengusaha mau mereka protes kayak ribut segala macam, biarin aja gitu loh. Yang penting gitu kan rakyat di bawah gitu kan, kita yang merasakan gitu kan, anak-anak sekolah gitu kan, lalu juga para mahasiswa ini ya setidaknya bisa menyampaikan pendapatnya, kemauan rakyat besar ini bisa tersampaikan bahwa rakyat Indonesia ini ya sudah hampir mungkin 70% lah ya dari rakyat Indonesia itu yang buat memang menginginkan agar MBG ini di stop gitu loh. Karena ya bukan cuman istilahnya korupsinya yang merajalela, tetapi juga tata kelolanya, pengelolaannya, lalu juga pembagian cara-cara kerjanya gitu kan. Lalu lauk pauk yang dihasilkan pun semuanya lah, banyak sekali hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu kan. Dan sudah sangat tepat sekali jika memang harus diberhentikan untuk sementara waktu, atau setidaknya ya dikaji ulang dulu lah, mungkin ya hingga akhir tahun kalau bisa kan, atau mungkin nanti baru mulai lagi di tahun 2028 gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Orang ini semua buat kepentingan masyarakat banyak gitu kan, dan buat untuk melihat kondisi negara kita gitu loh, yang nggak memungkinkan kalau terus-teruskan dilanjutkan, kalau untuk memaksa negara mengeluarkan dan juga menggelontorkan dana sebegitu besarnya gitu kan. Ya memang harus sebisa mungkin memang harus diirit-irit dulu dalam 2-3 tahun ke depan nantinya gitu kan. Dan ya buat program MBG itu kan nanti mungkin di ya akhir-akhir periode Presiden Pak Prabowo ya, kalau mau buat buat mencari elektoral, buat mencari suara ya boleh-boleh aja lah ya, nanti diteruskan lagi. Kalau buat sekarang-sekarang ini kan melihat keadaan negara kita yang lagi kacau balau gini, semua bahan pangan naik ya kan, semua bahan bakar naik gitu loh. Lalu juga orang yang kerja gajinya segitu-gitu aja, tetapi pengeluarannya semakin bertambah, orang itu semakin tergencet kehidupannya, semakin terhimpit gitu loh, karena melemahnya rupiah ini. Ya sebisa mungkin lah dan sekuat mungkin untuk menghemat dana yang keluar dari pemerintahan gitu ya.
dan sudah sangat tepat sekali dan jika program MBG ini dihentikan ataupun tunda terlebih dahulu lah ya kan. Dan buat para pengusaha-pengusaha itu ya udah biarin aja mereka koar-koar ataupun protes segala macam gitu kan. Itu bukan urusan kita gitu ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang protes para pengusaha dapur MBG ya, yang karena program MBG ini diliburkan karena ya kita tahu bahwa sekarang ini keadaannya lagi libur anak-anak sekolah gitu kan. Oke, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.